warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Setia Bengkulu Berbicara. Ya, saya hari ini menjadi host spesial, ya, karena tamunya juga spesial. Hari ini kita akan kedatangan tamu, sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Setia Bengkulu. Ya, nanti kita dengar dari beliau apa saja sih kegiatan-kegiatan pengabdian dan penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan setiap hari. Sebelum kita lanjut, saksikan dulu tayangan berikut ini. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Mudana, ya, sekretaris DPR. Tapi perkenalkan diri dulu Pak, biar ini penonton kita, pemirsa kita tahu. Selamat. Terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudana Esos MSI, sekretaris LPPM. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya sebagai sekretaris LPPM. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kepala LPPM kita adalah Ibu Dr. Hajah Khalida MSI, dan saat ini masih berbaring dalam keadaan sakit dan diberikan doakan, mudah-mudahan Ibu Khalida sehat walafiat sehingga bisa kembali menjalankan tugas sebagai kepala LPPM. Amin. Baik, ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ya. Apa aja nih Pak kegiatan atau bidang apa yang dikerjakan LPPM? LPPM itu adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi pada intinya itu lembaga yang ada di luar negeri yang mengelola penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik itu penelitian antar dosen, kemudian pengabdian dosen juga, dan penelitian antar mahasiswa itu yang ada di luar negeri, khusus di sekolah tinggi. Baik, kegiatannya apa aja nih Pak? Maksudnya implementasinya dari kegiatan penelitian dan pengabdian ini yang sudah dilakukan oleh Setia Bengkulu 1. Dan terima kasih Pak Bima. Dalam
3 tahun terakhir ini LPPM Setia Bengkulu selalu memberikan seluas-luasnya kepada dosen Setia Bengkulu untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan kita juga punya jurnal, dan nantinya jurnal itu harus dibawa ke LPPM. Jadi para dosen itu adalah PKD dan kewajiban bagi dosen tersebut untuk melakukan penelitian dan penelitian itu adalah bagian dari seni dharma perguruan tinggi, sehingga itu bertugas melaksanakan mengkoordinir bagaimana penelitian pengabdian masyarakat. Tentu dalam 2 tahun terakhir ini banyak program penelitian masyarakat terkait basis dari pengetahuan maupun sosial. Yang pertama pengabdian dulu itu inisiatif kita yang selama ini adalah kita dengan KKN dan kita mengabdian ke masyarakat. Kemudian penelitian juga seperti itu. Kalau kita penelitian yang tentu yang kekinian ini bisa dilihat di web jurnal Setia Bengkulu bagian dari. Iya, bicara jurnal kemarin saya dapat info baru saja keluar SK-nya ya, terima kasih ya. Jadi jurnal Setia Bengkulu itu sudah beredukasi sekitar saya dan kami juga di prodi administrasi bisnis ya sudah mewajibkan mahasiswa itu yang juga saya kasih pengarahan bahwa skripsinya nanti harus diterbitkan juga standarnya sudah. Baik, kalau kembali ke LPPM, peran LPPM di kampus kita ini apa Pak? Yang sekarang sedang menjadi fokus utamanya LPPM. Oke, baik bagaimana? LPPM itu sendiri selain itu penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tentu kita pada mahasiswa semester 4 itu ada namanya kuliah kerja nyata. Jadi itu bagian dari penelitian masyarakat. Jadi LPPM sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengadakan penelitian dan kuliah kerja. Dan itu tujuannya sama Pak, bukan hanya jalan-jalan, mereka juga penelitian kemudian dan ada laporannya, baik program kerja bagaimana, laporan apa yang mereka dapatkan di dalam perjalanan dengan nanti kita juga akan mengadakan MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia ya. Sama itu nanti di dalam MOU tersebut ada tercantum penelitian dan pengabdian antar perguruan tinggi jadi antar negara kita dapat alhamdulillah belajar bahasa Malaysia gitu ya. Jadi makanya kita sebelum keberangkatan tersebut pertama ya KKN ini kita ada pembekalan juga. Misalnya nanti bisa 3 hari pembekalan bagaimana mereka membuat laporan, kemudian mempersiapkan diri mereka bagi mahasiswa sehingga di saat nanti melaksanakan KKN mereka betul-betul siap. Kemudian yang KKN mereka juga seperti itu. Tadi kita juga melakukan pembekalan. Pembekalan. Jadi pertama mereka mempersiapkan fisik mereka. Maka selama 2 bulan, selain KKN nanti kan 2 bulan dan kaur desa, desa-desa dan 1 desa itu kelompok dan insya Allah nanti sekitar 7 sampai 10 orang dan akan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan karena kita akan kembalikan nanti kelompoknya dan dosen pembimbing dan pelepasan juga akan kita sampaikan kepada orkes dan kita kegiatan Setia Bengkulu memang betul-betul bukan hanya sekedar ini KKN memang itu Pak seperti itu bahwa kita akan kelihatan luar biasa ya. Jadi ini kita bicara KKL Pak. KKL ini
apa aja Pak kegiatan yang dilaksanakan selama di Indonesia di situ ya, kemudian kita fokusnya kemana? Kalau saya pernah ikut tahun 2023 ya, tapi waktu itu kita belum jadi masalah MOU. Di tahun ini ada MOU ya, sama perguruan tinggi mana Pak yang di Malaysia? Jadi kalau di Malaka tuh UTN Teknologi Malaysia. Wah, berkelas itu. Berkelas Pak, itu beritanya itu memang kayak kita di negeri. Jadi udah di negeri, di sana tuh bawa kerajaan. Iya. Dan insya Allah draft intinya sudah rampung, tinggal keberangkatan ya. Administrasi juga selesai. Dan ada satu lagi yang sudah dijalankan kemarin, pernah kita lakukan minggu pertama di Bandung, kemudian di 5 Kuala Lumpur juga ada. Jadi 2 tingginya di Bandung. Dan kita di dalam MOU tersebut saya sudah pernah lihat materi yang disampaikan bahwa kolaborasi penelitian dan kemudian bagaimana kita ingin mempelajari sistem pembelajaran di sana Pak. Ya, insya Allah nanti kita akan pertemuan, nanti ketua juga hadir, Kapolri juga hadir, nanti akan menyampaikan bagaimana program pembelajaran mereka itu berbeda kan dengan kita ini, dan salah satunya adalah mereka harus mahasiswa kita sosial setidaknya bahasa Inggrisnya. Iya, itu yang kita Malaysia itu ya apa perserikatan bahasa Inggris ya kan, jadi bahasa Inggris yang tapi ya ini saya cerita sedikit pengalaman mengikuti KKL ya. Memang keuntungan terbesar ya bagi mahasiswa kalau saya pikir itu pengalaman. Jadi pengalaman keluar negeri itu mulai dari prosedur keberangkatan, imigrasi dan melihat tanah orang itu kan pengalaman yang luar biasa. Katanya makin jauh merantau itu makin hebat. Kita sudah merantau sampai lebih masuk Singapura ya. Contoh misalnya kayak dari pariwisata saja, saya cerita dulu. Kita ke Malaka ya, Malaka di Pelabuhan Kota Tua Malaka itu luar biasa, terutama kebersihan ya, merokok. Ini saya cerita buat jadi mahasiswa nanti berubah nanti pola pikirnya ya, yang diharapkan itu juga KKL ya. Apalagi ini MOU-nya sama universitas negeri yang terkemuka itu ya di Malaysia. Mungkin nanti kayak kemarin kita ada di ikut seminar juga kali ya, macam kuliah umum dalam waktunya. Berapa Pak jumlah peserta yang ikut? Insya mahasiswa yang sudah terdaftar dan sudah buat paspor ya itu 40 orang. Sama tenaga pendampingnya 8 orang. Dan sudah administrasi dari paspor sudah selesai semua. Dan kita berharap nanti sebelum keberangkatan 1 minggu kita akan pembekalan dan pertemuan dengan mahasiswa karena mereka harus mempersiapkan diri. Baik Pak, ini KKL sudah kita bahas nih, sekarang yang KKN Pak. Ya. KKN ini maunya digaul ya. Ya. Jadi apa yang mau diangkat ini? Berapa jumlahnya Pak mahasiswa kita yang KKN tahun ini? Sekitar 150 mahasiswa ya. Juga kalau dibagi 10 ada sekitar 15 desa. Di satu kecamatan atau 2 kecamatan di Kabupaten. Karena baru kemarin kita juga survei dan bertemu dengan Pak Bupati. Mau MOU ya tadi ya? Ya, sekarang kemudian jadi coba mereka sudah siap dan mudah-mudahan dalam bulan ini kita akan mengatakan mahasiswa. Ya memang setiap bulan kita apa ya menjadi kampus yang mengutamakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita mensupport pemerintah daerah. Kalau tahun lalu kita di Ubong sama Pak Kofi juga MOU, alhamdulillah berhasil program-program PMK Ubong banyak yang kita
bantu sosialisasikan, dan waktu itu temanya kita bisa digital ya. Bulan ini dikawal jadi ya. Apa pesan-pesan buat mahasiswa nih Pak yang bakal kekawal selama 2 bulan? Yang pertama ya, kemarin juga ada kita diseminasi ya, kepada mahasiswa, terkhusus kepada mahasiswa yang akan berangkat ke KL. Pertama, siapkan mental dulu ini, karena di dua bulan di lokasi akan berbeda dengan di rumah keadaannya. Kemudian mereka juga akan mempersiapkan teori yang mereka selama didapatkan selama di kampus, karena kan berhadapan dengan masyarakat desa, aparat desanya, karena akan berhubungan dengan administrasi. Jangan sampai nanti mahasiswa kita tidak mengerti tentang administrasi, dan di saat itulah mahasiswa akan menyatakan sesungguhnya kuliah nyatakan itu kan sesuai namanya, praktek langsung. Karena anggapan masyarakat itu berbeda Pak dengan kalau mahasiswa dan otomatis dia beranggapan bahwa mereka semua bisa, administrasi bisa, imam sholat bisa, ceramah bisa, mengaji bisa. Harapan kita seperti itu kan. Harapan masyarakat tinggi ya. Tapi kita berharap walaupun tidak semuanya bisa, mudah-mudahan tidak menggunakan. Alhamdulillah kita setiap guru katanya berkesan walaupun dia bukan di bidang agama, mereka juga bisa. Jadi apa bahwa kultum, khutbah dan alam itu berita bagi kita semua. Jadi kita itu Pak. Alhamdulillah, artinya kita dia betul-betul menciptakan mahasiswa yang berkesan. Ya. Kita sudah persiapkan ya Joseph Pak ya. Insyaallah Pak, sudah siap. Bukan ini, nah tinggal mental lagi ya. Mental mahasiswa yang harus kita tanyakan ya. Jadi lagi trending ya. Kabur aja dulu ya, jadi buat mahasiswa yang punya rencana kabur aja dulu, siapkan diri baik-baik ya, selesaikan dulu sarjananya, baru kabur nanti ya, itu lebih aman. Apalagi kalau mau keluar negeri ya itu kan, belajarlah bahasa Inggris ya. Kalau yang ikut karena saya ingat 2 tahun kemarin tuh, begitu kita kunjungan tempat hiburan di Malaysia nih, Genting Island, itu mahasiswa ditawarkan kerja di sana. Saya ingat sekali itu. Ditawarkan kerja, dikasih nomor kontak. Kalau udah selesai boleh melamar kerja di Genting Island. Ya, langsung itu sama ini manajer salah satu kedai di sana. Baik, ini itu Pak terakhir Pak, Pak Rom sebagai sekretaris LPPM, ini rencana LPM ke depannya apa Pak? Dalam arti ini kan setiap buku ini trainingnya lagi naik. Kemudian minat mahasiswa juga alhamdulillah banyak. Kalau kami kayak di prodi bisnis sudah banyak rencana-rencana, ada magang ke segala macam. Nah kalau di LPPM ini rencananya apa Pak? Yang pertama ya, kita kalau tugas LPM itu kan untuk mengkoordinir penelitian di kementerian, dan tentu yang selama ini kita masih kurangnya penelitian bagi mahasiswa. Nah, kedepannya ini kita akan masih mendorong, karena seperti skripsi mahasiswa itu mahasiswa harus wajib, karena mahasiswa sebagai peneliti pertama, penulis pertama Pak. Mungkin itu Pak Rumdana, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Saatnya Setiap Guru Berbicara. Ya, Pak Rumdana ini salah satu pembinanya, ya, salah satu pembina. Jadi memang podcast ini kita siapkan ya untuk dosen dan mahasiswa agar berani berbicara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.